Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai manajemen data. Ini saya jelaskan hanya yang ada perhitungannya aja ya. Yang penjelasannya bisa dibaca sendiri. Oke, kita mulai aja. Ini nanti sebagian besar ini akan dijelaskan lebih rinci pada mata kuliah data mining. Nah, ini baru pendahuluannya. Oke, ini kita skip ya. Kalau yang uraian saya pikir ini mata kuliah ini sudah saya berikan materinya kemarin, tinggal saya jelaskan yang perhitungannya. Jadi yang keterangan nanti dibaca sendiri, silakan. Kalau belum paham boleh WA saya. Nah, kita akan belajar ini ya, sedikit mengenai clustering, klasifikasi. Oke, kita mulai dari klasifikasi. Klasifikasi ini kita nanti akan belajar metode naive Bayes sama KNN ya. Kita mulai dari Bayes. Nah, Bayes ini masih pakai probabilitas bias. Jadi ini rumus probabilitas bias. Ini nanti kalau Anda buka lagi di materi mata kuliah probabilitas statistik ya. Itu ada materi mengenai bias, coba dibuka lagi kalau sudah lupa ya. Nah, kalau memang lupa ya nggak apa-apa. Ini rumusnya seperti ini ya. Ini kita animasi rumusnya. Nah, tadi kalau ini ada variabelnya yang discrete, ini variabelnya continue ya. Rumusnya bias, ada yang variabel discrete atau continue. Nah, kalau yang Bayesian ini, contohnya ini ya, akan menetapkan daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan. Ada 10 aturan, ada 4 atribut, harga tanah per meter persegi, yang C1, C2 jarak daerah dari pusat kota, yang C3 ada tidaknya angkutan umum, C4-nya keputusan untuk memilihnya atau tidak ya. Nah, ini contohnya ada 10 aturan. Jadi aturan ini tidak harus seperti ini contoh soalnya saja ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, aturan 1, jika harga tanah murah, jarak pusat kota dekat, ada angkutan umumnya tidak ada ya, nah, maka dipilih dan seterusnya ya. Nah, ini ada 10 aturan. Kemudian probabilitas, ini menghitungnya probabilitas untuk harga tanah C1. Dilihat C1 ini yang murah, sedang, mahal. Ini ya, C1 ini yang murah ada 1, 2, 3 ya. 3, yang sedang ada 1, 2, 3 juga, yang mahal ada 1, 2, 3, 4 ya. Oh, ini dibedakan dari yang 3 tadi murah, yang iya 2, yang tidak 1, yang sedang tadi 3 jumlahnya juga ya, yang iya 2, yang tidak 1, yang mahal ada 4, yang iya 1, yang tidak 3. Nah, coba dicek lagi yang murah itu, ini yang iya itu 1, nah, ini murah tidak ya, murah iya. Jadi yang murah itu ada 3, yang iya 2, yang tidak 1. Nah, yang lain cek sendiri ya. Jadi probabilitasnya untuk yang iya ini 2/5. Ini kebetulan sama-sama 5 jumlahnya ya. Ini yang sedang 2/5 juga, yang mahal 1/5. Yang iya, yang tidak berarti yang ini 1/5, yang murah, yang sedang itu 1/5 juga, yang mahal 3/5 ya. Kemudian untuk yang C2, jarak dari pusat kota. Jarak dari pusat kota ini ada dekat, sedang, jauh. Yang dekat itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang ya 3, oh 3-3-nya ya semua. Berarti yang tidak 0 ya. Yang C2. Ya tidak ya, yang ya 3, yang tidak 0. Jadi probabilitasnya, jadi yang sedang sama jauh dihitung sendiri ya. Yang iya itu ada 2, yang sedang, yang tidak 1, yang jauh itu yang iya 0, yang tidak 4. Jadi probabilitasnya ini 3/5, ya ini 2/5, ini berarti 0/5 ya 0 ya.
Kalau yang tidak ini berarti 0/5 ya 0, ini 1/5, 4/5. Ini ya. Jadi probabilitas masing-masing ya sama tidak. Ini yang C2, yang C3 sama. Ada anggota umum sama tidak ada ya. Jadi data tadi yang dipilih tadi, yang ada angkutan umum. Ini ada angkutan umum yang ada itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang tidak itu, yang tidak dipilih ada 3, yang 1 ya. Nah, berarti yang ada itu ya-nya 1, tidaknya 3. C3. Ini ya, 1 sama 3 ya. Yang tidak dihitung sendiri ya. Jadi ini probabilitasnya 1/5 yang ya, kemudian ini 4/5. Kalau yang tidak berarti ini 3/5, ini 2/5. Kemudian atribut yang keempat, ini jumlah kejadian yang dipilih sama yang ya dan tidak, jumlahnya sama-sama 5 ya. Jadi probabilitasnya 1/2 ya, karena ada 2 ya sama tidak. Jadi yang data aturan tadi, nah iya-nya ada 5 ya, tidaknya ada 5 juga ya. Jadi yang C4 ini probabilitasnya sama, 5/10 sama 5/10. Jadi setengah-setengah. Ini yang C4. Nah ini ya, setengah-setengah. Oke, berikutnya menghitung likelihood-nya untuk iya. Kalau dari soalnya, jika diketahui harga tanah mahal, jarak dari pusat sedang, dan ada angkutan umum, maka dihitung likelihood ya dan tidak. Jadi yang harga tanah mahal itu ya-nya 1/5 tadi, jarak dari kota sedang itu yang ya 2/5, ada angkutan umumnya yang ya itu 1/5. Nah ini yang dipilih sebagai perumahan itu 5/10 tadi, setengah tadi ya. Nah ketemunya sekian. Coba kita cek harga tanah mahal. Nah diingat-ingat ya, tanahnya mahal, jaraknya sedang, ada angkutan. Coba kita lihat yang mahal, sedang, ada. Yang iya berapa? Yang C1-nya mahal. Mahal itu iya-nya ada 2/5 loh. Terus yang mahal 1/5 ya. Yang mahal tadi tanahnya mahal ya, 1/5 dengan 3/5. Yang iya 1/5, yang tidak 3/5. Yang harga tanah ya, 1/5 yang mahal, 3/5 yang diputuskan tidak. Coba kita cek 1/5 sama 3/5 harga yang mahal. Ini ya, 1/5 sama 3/5. Ini yang tidak 3/5 tadi, yang iya 1/5. Kemudian jarak yang sedang. Jarak sedang C2 ya. Sedang itu yang iya 2/5, yang tidak 1/5. 2/5 sama 1/5 kita cek. Ini 2/5, yang tidak 1/5 ya. Kemudian ada angkutan umum. Ada angkutan umum itu C3. Nah, yang ada ini yang iya 1/5, yang tidak 3/5. Jadi yang iya 1/5, yang tidak 3/5. Ini ya, 1/5, 3/5. Yang iya 1/5, yang tidak 3/5. Ini tadi yang diputuskan ya dengan yang tidak. Jadi keputusannya ya tidaknya ini tadi. Nah, ini tadi kan 5/10 ya, sama dengan setengah. Ini tulisnya setengah. Tapi yang tadi bawahnya 5/10 sama aja ya, jangan bingung ya. Nah, jadi ini ditulis 5/10 itu yang tadi atasnya 1/2. Nah, ini setelah dikali ketemunya sekian, yang tidak sekian. Nah, ini likelihood-nya iya sama tidak sudah ketemu. Kemudian angka berikutnya dihitung normalisasi. Jadi yang iya tadi 0,008 per semuanya. Ini iya plus tidak. Nah, tadi yang tidak 0,36 ya, yang 0,036, yang iya 0,008. Jadi normalisasinya yang iya sekian, yang tidak sekian. Nah, artinya yang paling besar probabilitasnya kan tidak, ini 0,1, ini 0,8. Jadi keputusannya
Diambil keputusan kalau harga tanahnya mahal, jaraknya sedang, ada angkutan umum, keputusannya tidak dijadikan untuk perumahan ya. Karena probabilitas yang terbesar yang tidak ini ya. Ini yang naive bias ya, menjadi pakai bias. Jadi tinggal dihitung probabilitasnya ya, kemudian dinormalisasi, dilihat yang paling besar yang mana. Kemudian kalau datanya diganti, harga tanahnya nggak pakai mahal, sedang, murah ya, tapi pakai angka seperti ini. Jaraknya nggak pakai dekat, jauh, sedang, nggak pakai angka ya, pakai angka seperti ini. Jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ada yang numerik, ada yang apa ini? Teks ya. Nah, linguistik, variabel linguistik ini variabel numerik. Ini berarti menghitung dari sama yang tadi ya. Yang iya itu berarti kalau yang harga tanah yang C1 ya. Harga tanah yang iya itu 100, 200, 500, 80, 180 ya. 100, 200, 500, 80, 180. Ya, diingat-ingat 1, 2, 5, 8, 18 depannya ya. Yang C1. Ya. 1, 2, 5, 8, 18 yang iya. Sisanya yang tidak. Yang tidak tadi. Nah, berarti yang tidak ini ya. 600, 550, 250, 75, 700. Ini ya, yang tidak. Nah, ini kalau atributnya angka seperti ini, kita menghitungnya min sama deviasi standar. Kalau tadi kan pakai atribut linguistik ya, pakai data harga mahal, sedang, murah tadi ya, itu probabilitasnya dihitung pakai bias tadi berapa. Kalau yang soalnya ada angkanya begini, kita menghitungnya pakai rata-rata dan deviasi standar. Rata-rata tahu ya, ini dijumlahkan, datanya ada 5, berarti dibagi 5. Jumlah semua dibagi 5 ketemunya ini. Ini jumlah semua dibagi 5 ketemunya ini. Kalau deviasi standar atau standar baku ya, deviasi baku. Ini simbolnya bisa sigma kecil ini atau S standarnya ya. Di akar ya, akar dari masing-masing X-nya ini dikurangi dengan rata-rata. Jadi 100 dikurangi 212 kuadrat ya, ditambah 200 dikurangi 212 kuadrat, ditambah 500 kurangi ini kuadrat, ditambah 80 kurangi ini kuadrat, tambah ini kurangi ini kuadrat, dibagi, ini kan dikali 1 ya, sama aja dibagi N-1. Ini kan ada 5, berarti dibaginya 4, dibagi 4. Baru diakar ya, ketemunya sekian. Yang tidak sama, jadi masing-masing X-nya dikurangi sama rata-ratanya, dikuadratkan, dijumlahkan ya, dan dibagi sama N-1-nya 4 sama ya, di akar ketemunya ini. Ini yang C1. Yang atribut kedua C2. C2 ini juga pakai angka tadi ya, jaraknya yang iya itu sekian, angkanya yang tidak sekian. Kita lihat jarak itu. Ini kebetulan sama ya, ada 55 ya. Jaraknya yang iya itu 213, 10, 8 ya. 213, 10, 8. Nah, ini ya. 213, 10, 8. Ini rata-ratanya sekian, deviasi standarnya sekian. Yang tidak, yang tadi ya, data yang tidak tadi dicek lagi sendiri. Ini sekian, rata-rata sekian, deviasi standar sekian. Jadi yang diganti ini soalnya hanya C1 sama C2 ya. C3, C4-nya kan sama soalnya ya. Nah, jadi masih sama yang tadi, ada angkutan umum sama dipilih atau iya atau tidak, ini tidak atau ada tadi. Soalnya sama yang tadi, cuman C1 sama C2 yang diganti. Nah, tadi yang soalnya semula itu slide yang ini ya. Nah, jadi C1 sama C2 diganti angka, tapi ini tetap, ini juga tetap. Jadi kan menghitung C3 sama C4 itu probabilitasnya sama yang tadi ya. Jadi C3 tadi ya masih dipakai ini 1/5, 3/5, 4/5, 2/5 ya. Sama C4 nya masih dipakai setengah-setengah. Hanya C1 sama C2 yang diganti. Jadi C1 sama C2 nya yang diganti ini tadi sudah dihitung. Ini masing-masing nilai min sama deviasi standar.
ya, ini C1 C2. Nah, kemudian dihitung untuk apabila diberikan soalnya yang diberikan C1 nya 300, jadi harganya 300, kemudian C2 ini jaraknya 17, C3 nya tidak ada ya, tidak, maka dihitung untuk yang 300 ini ya sama tidak, dihitung berapa, yang 17 ini ya sama tidaknya berapa ya. Ini rumusnya yang variabel continue tadi ya, F nya tadi, coba kita cek rumusnya, F nya tadi akar berapa, nah ini, jika atributnya bersifat kontinu, maka kontinu itu artinya data yang diukur. Jadi kalau harga rumah itu diukur dengan rupiah ya, kalau di sini ya pakai rupiah. Kalau jarak itu diukur dengan ya pakai satuan meter atau kilometer, itu ada ukurannya. Jadi kalau di distribusi datanya kontinu, maka pakainya ini. Jadi dihitung fx-nya 1/2 akar 2 pi simangan baku ini, sigma kecil ya, E pangkat min data x-nya berapa dikurangi rata-rata, dikuadratkan dibagi 2 kali simangan bakunya kuadrat. Ini ya, simangan baku atau deviasi standar itu sama. Deviasi itu simpangan, standar itu baku ya, sama aja. Jadi rumusnya ini. Jadi tadi yang sudah kita hitung minnya berapa, deviasi standarnya berapa, dimasukkan di sini angkanya, x-nya dihitung berapa. Ya, jadi yang diminta tadi x-nya berapa? Jika jaraknya 300 ya, kalau nggak salah ya. Nah, jika jaraknya 300, maka ya sama tidak. Yang ya tadi minnya sekian. Ini deviasi standarnya. Dari yang C1 tadi kan ini ya, minnya 4,8. Ini C2 ya, sorry. C1. 12 sama 168,87 ya. Ini yang C1 ya, yang tidak ini 435. Deviasi standarnya 261,9637. Masuk ke fx-nya tadi ini. Nah, yang ya, ini simangan bakunya sekian, ini rata-ratanya, ini x-nya. Yang dimintakan x-nya 300 ya, jadi x-nya 300. Ini yang tidak ya, yang tidak tadi standar deviasinya sekian, rata-ratanya sekian ya, dimasukkan ke sini ketemunya ini. Kemudian yang C2 17 yang ya sama tidak. Ini tadi yang C2 ini ya. Yang ya itu 4,8 rata-rata, 3,9 ini yang deviasi standar, yang tidak itu 17,2, deviasi standarnya 6,3. Ini masukkan ke rumusnya ini. Nah, yang ya tadi ini deviasi standarnya rata-ratanya. Ini x-nya yang diminta ini 17. Yang tidak juga dimasukkan ya ke sini. Dihitung, sudah dihitung sekian. Kemudian E itu bilangan natural ya, 2,17 berapa itu ya. Kemudian dihitung setelah F untuk C1, C2 ya dan tidak. Kemudian likelihood-nya. Nah, jadi yang beda hanya di sini ya. Yang ya sama tidaknya. Ini tadi 0,0021 sama 0,009 tadi yang ini. Nah, yang ya. Yang tidak 13 sama 633 belakangnya ya. Ini ya. Nah, yang ini yang C3 sama C4 tadi kan sama ya. Jadi yang C3 yaitu tadi 4/5, yang C4-nya yang ya 5/10, yang C3 yang tidak itu 2/5, C4 yang tidak itu 5/10. Nah, ini hitung dikalikan ketemunya sekian. Jadi yang C3 sama C4 ini probabilitasnya sama yang tadi, soal yang tadi, karena soalnya kan nggak berubah, yang ditanya C1 sama C2. Jadi setelah dihitung likelihood ya sama tidak ini dinormalisasi sama yang tadi. Jadi yang ya itu sekian dibagi jumlahnya semua ya sama tidak ini ketemunya sekian. Yang tidak sekian dibagi jumlahnya semuanya sekian. Yang terbesar masih 0,9 di sini, tidak ya. Masih tidak dipilih untuk perumahan ya. Nah, itu yang menghitung pakai bias. Kemudian pakai KNN ya, pakai key nearest neighbor, jadi pakai tetangga yang terdekat. Tetangga, adakah tetangga yang terdekat? Tinggalkannya nanti berapa?
mau diambil tetangganya yang terdekat mau diambil berapa ya. Mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya. Jadi mencari tetangganya sejumlah K, nanti dievaluasi jarak terdekatnya yang paling banyak ke mana ya. Jadi yang dicari nanti jaraknya. Ini jadi mencari, ditentukan dulu K-nya, tetangganya ada berapa ya. K-nya parameternya untuk jumlah tetangga terdekatnya, mau diambil K-nya berapa. Kemudian hitung jarak yang antara data yang akan dievaluasi dengan data pelatihan. Data pelatihan itu tetangganya ini tadi. Dan urutkan jarak yang terbentuk. Ya, jadi jaraknya yang terbentuk itu diurutkan naik. Kemudian tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Jadi yang kalau diminta 3 ya berarti jarak terdekat 3 tetangganya, atau 4 yang 4 gitu ya. Pasangkan kelas C yang bersesuaian. Nah, tinggal kelasnya masuk kemana. Cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi. Jadi cari yang paling dekat tetangganya itu nanti masuknya ke mana gitu ya, tergantung soalnya. Contoh kasusnya ini, ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota Bandung dan kabupaten. Sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah termasuk daerah kota atau kabupaten ya. Nah, kita pakai algoritma GNN. Kita set untuk K-nya ya, tetangganya kita ambil 3. Kedua, menghitung jarak setiap tetangga dengan rumah tersebut ya. Lalu urutkan dari jaraknya dari yang kecil ke yang besar, ambil 3 yang paling dekat ya, dan lihat masing-masing tersebut ini yang paling banyak masuk ke wilayah kota atau kabupaten. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk dalam wilayah kota, maka masuk ke kota ya. Jika dari tetangga itu ada 2 rumah yang termasuk dalam kabupaten, maka masuknya kabupaten. Jadi diambil 3 tetangga karena nanti diambil yang porsi terbesarnya 2 ya, karena hanya 3. Kalau 2 masuk ke kota ya berarti itu rumahnya masuk ke kota. Kalau 2-nya masuk ke kabupaten berarti itu termasuk di kabupaten. Kemudian menentukan nilai K ya. Bila jumlah klasifikasi kita genap maka nilai K-nya ganjil. Kalau ganjil maka genap ya. Nah, kalau tidak begitu nanti nggak ada jawabannya ya, karena kalau misalnya kita ambil 4, 2-nya kota, 2-nya kabupaten, nanti sama-sama kota atau kabupaten, nggak ada keputusannya ya. Jadi kalau K-nya ganjil, kalau jumlah datanya genap maka K-nya ganjil. Kalau jumlah datanya ganjil maka jumlah klasifikasinya ganjil maka K-nya genap. Jadi tadi klasifikasinya masuk kota atau kabupaten ya, ada 2 klasifikasi, maka kita ambil K-nya tidak 2, tidak genap, tapi ganjil ya. Nah, karena pilihannya 2 berarti K-nya ganjil, ambil 3 ya. 3 atau 5 ya boleh ya, yang penting ganjil ya, karena klasifikasi hanya 2. Kalau klasifikasinya genap maka ganjil, kalau klasifikasinya ganjil maka K-nya genap. Oke, kita lanjut. Nah, kita menghitung jaraknya. Jarak ini kita harus melihat posisinya. Posisinya ada menggunakan latitude dan longitude, garis lintang dan garis bujur sebagai posisi. Jadi ini setelah dicek dari A sampai J ini, yang termasuk kota ini A sampai E, F sampai J ini kabupaten ya. Ini jarak garis lintang sama garis bujurnya, sekian angkanya ya. Ini hanya data contoh ya, jadi yang diketahui dari soal seperti ini, misalnya ada rumah X ini, di sini posisi lintang garis sama garis bujur lintang sama bujurnya sekian. Ini termasuk di kabupaten atau di kota gitu ya, ini tanda tanya ya. Nah, ini kita lihat ini jumlah datanya ini, klasifikasinya hanya 2 ya, maka tadi kita pakai ganjil. Kemudian ini dilihat X-nya, ini jarak latitude-nya 19, longitude-nya 25. Dan kita lihat jarak ke masing-masing tetangga yang lainnya ya, dari rumah A sampai rumah J. Nah, ini ada beberapa informasi dari data tadi, ada variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya. Independen variabel ya, itu data dari lat sama long tadi. Nah, itu kan memang dari posisinya
angkanya segitu ya, jadi nggak dipengaruhi dengan lainnya, berarti data itu termasuk variabel yang bebas. Kemudian dependent variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, berarti termasuk dependent tadi variabel lokasi. Rumah A sampai E ini lokasinya kota, F sampai G ini kabupaten, X-nya yang akan kita prediksi masuk ke kota atau kabupaten, pakai GNN tadi ya. Oke, kita mulai perhitungan. Untuk mencari jaraknya, kita pakai rumus Pythagoras ya, karena kita ada posisi lat sama long tadi ya. Nah, jadi masing-masing X1, Y1 ini lat, X-nya itu latnya, latitude, Y-nya longitude-nya tadi ya. Kemudian dari X tadi dihitung dari jaraknya terhadap tetangga yang lainnya, masing-masing tetangganya ya, diurutkan dari yang kecil ke besar. Jadi misalnya ini setelah diurutkan ini ya, X ke H misalnya ya, X tadi posisinya berapa? Kita cek X-nya tadi posisinya di latnya berapa tadi? 1925 ya. 1925, kita lihat jaraknya 1925. Kalau di terhadap H, 19 kurangi 21 berapa? 19 kurangi 21 sama berapa tadi? 25 ya, 24 ya. Jadi latitude-nya tadi 19 sama berapa tadi? 25 ya. Coba kita lihat lagi. 21 sama 19 sama 25 ya. 19 sama 25, kemudian kita cek jaraknya terhadap, kita hanya ini saya hanya menguraikan mencari jaraknya ya. Nah, ini terhadap H misalnya ya. Tadi kan 19 sama 25 ya yang X-nya ya. Jadi terhadap H itu jaraknya 19 kurangi 21 kuadrat ditambah 25 kurangi 24 kuadrat di akar ya. 19 kurangi 21 itu berapa? Jadi X tadi 19 sama 25 ya, posisinya latnya 19, longnya 25. Jadi 19 kurangi 21 itu 2 ya. 2 kuadrat. Iya ya, 2 kuadrat ditambah 25 kurangi 24 kuadrat itu 1 ya. Berarti 4 tambah 1 5, akarnya 5. Jadi setelah diakar 5 itu ketemunya ini. Nah, untuk yang terhadap C berarti 19 kurangi 19 0 kuadrat ditambah tadi longnya 25 ya, 25 kurangi 28 kuadrat. Nah, berarti 25 kurangi 28, 3 ya, 3 kuadrat di akar ya tetap 3. Terhadap E 19 kurangi 16, 3 kuadrat ditambah 25 kurangi 26 kuadrat ya. Di akar ketemunya ini dan seterusnya ya. Nah, kita urutkan. Jadi dari A sampai C tadi dihitung jaraknya, kemudian diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, karena kita ambilkannya tadi 3 tetangga, berarti kita ambil tetangga itu 3 dari yang jaraknya terdekat. Ini H, C sama E ya. H itu termasuk kabupaten, C itu kota, E-nya kota. Nah, artinya ada 2 yang termasuk kota, 1 yang termasuk kabupaten. Artinya yang lebih banyak kan kota. Artinya rumah X itu masuk di wilayah kota Bandung gitu ya. Jadi ini semua caranya diukur sendiri, dari A sampai C tadi diukur, diurutkan ya, dari kecil ke besar. Ambil ke tetangganya 3 tadi, 3 yang terkecil. Nah, dilihat tetangga yang terkecil ini yang terdekat ya, kota atau kabupaten, yang paling banyak kota. Selesai gitu ya. Kemudian clustering ini penjelasannya masih uraian, key means juga uraian. Nanti ini akan dijelaskan detail di mata kuliah data mining ya. Nah, ini hanya sedikit yang saya jelaskan untuk yang materi kemarin. Ini tugasnya mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dah. Bye.